Hai, halo anak-anak kelas 1, kembali lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar pada bab 6 dengan tema menghargai perbedaan dan bab 7 yaitu dengan tema aku dan keinginanku. Pada bab ini kita akan belajar kembali tentang menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan yang kedua kita akan belajar menuliskan nama bilangan 1 sampai 10 di dalam sebuah kalimat. Kalau kamu sudah siap, yuk duduk dengan tegak dan fokus ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, nanti akan ada satu buah cerita. Cerita ini nanti akan kita baca di kelas ya, bergantian. Dan kita akan mendiskusikan pertanyaan yang ada dan akan kita jawab bersama-sama. Nah, itu adalah cerita yang akan kita baca di kelas. Lalu Miss Julie juga ada satu buah cerita. Mari dengarkan Miss Julie ya. Simaklah cerita berikut, teks berikut ini. Keluargaku terdiri atas 4 orang. Ada aku, ibu, dan adik perempuan. Kesukaan kami berbeda-beda. Aku suka menggambar, ayah suka membaca buku, ibu suka menjahit baju, adik suka bernyanyi. Meskipun berbeda, kami tetap rukun. Nah, anak-anak, tentunya di dalam keluarga kita juga banyak ya keberagaman, perbedaan. Mulai dari kesukaan ya, sesuai dengan cerita ini. Juga diceritakan bahwa ternyata banyak perbedaan, keragaman di dalam keluarga. Dari cerita ini ya, kesukaannya berbeda-beda. Selain itu ciri fisik juga ya berbeda-beda. Miss, apa itu ciri fisik? Ciri fisik itu yang dapat terlihat oleh mata kita ya, dari rambut, warna kulit dan lain-lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan Miss Julie. Ketika kita menyimak sebuah cerita, dengarkanlah dengan baik ya, supaya kamu dapat menceritakannya kembali. Bahkan kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang ada. Jadi ketika membaca cerita ataupun mendengarkan cerita harus didengarkan dan dibaca dengan baik-baik sehingga kamu bisa menceritakannya kembali dan menjawab pertanyaan yang ada. Nah, kalau tadi adalah salah satu cerita ya, perbedaan di dalam keluarga, sekarang kita lihat di sekolah. Nah, di sekolah juga banyak ya perbedaan yang kita lihat sesama teman ya. Lalu guru-guru kita juga berbeda-beda. Nah, coba kita lihat gambar ini. Wah, ternyata banyak sekali perbedaan yang ada ya dari anak-anak kelas 1 pada gambar ini. Coba sekarang Miss Julie ingin bertanya. Kita lihat terlebih dahulu. Kalau anak laki-laki jumlahnya ada berapa ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 anak laki-laki. Kalau anak berambut keriting ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3, Miss. Ya, betul. Lalu anak tidak berkacamata. Coba lihat anak yang tidak memakai kacamata. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lalu berikutnya, anak di kursi roda. Ada berapa ya? Ada 1, Miss. Ya, dan yang terakhir, anak berkerudung. Ada berapa? Ada 1, Miss Julie. Betul sekali. Nah, jadi dari gambar ini kita juga dapat melihat ya, banyak sekali perbedaan khususnya pada ciri fisik yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, lalu yang tidak berkacamata. Ternyata banyak sekali perbedaan di antara kita. Nah, walaupun berbeda-beda, tentunya kita harus tetap saling menyayangi dan saling menghargai. Jadi tidak boleh ya membedakan teman, tidak boleh membedakan siapapun, harus tetap saling menyayangi dan berteman. Nah, ketika kita menghitung tadi ya, perbedaan yang ada pada gambar ya, anak-anak, ternyata ada bilangan-bilangan. Nah, Miss Julie yakin anak-anak sudah mengetahui ya lambang bilangan dan nama bilangan 1 sampai 10.
Namun pada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan menuliskan nama bilangan di dalam sebuah kalimat dan akan membuat kalimatnya. Maksudnya seperti apa, Miss? Coba kita lihat ini terlebih dahulu ya. Mari kita lengkapi kalimat dengan nama bilangan. Kita lihat gambar di sini, sudah ada gambar buku cerita. Kita baca kalimatnya terlebih dahulu. Mimi mempunyai titik-titik-titik buku cerita. Ada berapa ya buku cerita milik Mimi? Ya, Mimi mempunyai 5 buku cerita. Nah, begitupun ketika kita ingin membuat sebuah kalimat dari gambar yang ada, coba kira-kira kalau Miss Julie berikan gambar ini, ada pensil warna, kalimat yang bisa kita buat seperti apa ya? Dan tuliskan juga nama bilangannya. Coba kira-kira kalau jawaban kamu apa ya? Nah, kalau contoh dari Miss Julie, aku mempunyai 8 pensil warna. Kita lihat kalimat Miss Julie ya. Aku mempunyai 8 pensil warna. Karena ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pensil warna. Jangan lupa ketika menuliskan kalimat, ya, kalimat pemberitahuan diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Atau contoh kedua dari Miss Yuli, ada 2 pensil warna merah. Kita lihat ada 2 ya. 1, lalu 2. Iya, ada 2 pensil warna merah. Terakhir, mari kita lihat bab 7. Wow, ada gambar apa ini ya anak-anak? Kira-kira tempat apa ini namanya ya? Ya, Miss, toko mainan. Wah, kira-kira benda apa saja yang kalian lihat dari gambar ini? Ada mainan, Miss, ada boneka, dan masih banyak lainnya. Nah, nanti ketika di kelas, Miss Julie akan berdiskusi ya. Kita akan menjawab pertanyaan ini, dan kita akan melihat bersama-sama gambar yang Miss Julie berikan tadi ya. Nah, pada bab 7 ini kita akan belajar nantinya ya, membedakan keinginan dan kebutuhan. Miss Yuli, apa itu keinginan? Keinginan itu adalah contohnya benda-benda yang ingin kita beli, tapi jika tidak kita dapatkan, itu tidak masalah. Berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan itu contohnya benda-benda yang harus kita miliki, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita baca cerita ini. Tabungan Benny. Benny ingin membeli pesawat mainan. Ayah dan ibu meminta Benny untuk menabung. Menabung berarti menyimpan uang yang dimiliki. Benny semangat menabung. Benny menyisihkan uang jajannya. Benny memasukkan uang ke celengan. Benny menabung setiap hari. Nah, dari cerita ini, Michelle ingin bertanya, apa yang ingin dibeli oleh Benny? Pesawat mainan, Miss, betul sekali. Nah, tapi perhatikan, jika seandainya Benny tidak membeli pesawat mainan, juga tidak apa-apa ya, karena itu bukan kebutuhan. Berbeda dengan pensil, buku, lalu alat tulis lainnya. Tentu itu harus kita miliki dan harus kita beli untuk kebutuhan kita di sekolah. Jadi itu perbedaannya ya anak-anak, keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan, hal-hal yang harus atau benda-benda yang harus kita miliki, sedangkan kalau keinginan tidak harus kita miliki. Miss, tapi boleh tidak aku beli? Boleh, tapi bukan menjadi kewajiban atau keharusan untuk dibeli ya atau dimiliki. Nah, dari cerita itu juga tadi kita baca sebuah kalimat ya. Di sini disampaikan menabung berarti menyimpan uang yang dimiliki. Nah, nanti ketika di sekolah kita akan belajar mencari arti beberapa kata dan kita akan diskusikan bersama-sama ya ketika di kelas bersama Miss Julie. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye.